Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min surur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Rabbi shrah li sadri wa yassiri wa sir amri walul udatam milisani yaqul qauli amma ba. Salam sehat dan istiqomah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ikhwan mengambil tema sholawat. Sholawat adalah bentuk doa pujian dan penghormatan untuk umat muslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna memohon limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan sholawat merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah. Dianjurkan setiap hari dan menjanjikan pahala besar termasuk mendapat syafaat. Adapun keutamaan membaca sholawat, pertama mendapat rahmat. Allah akan bersholawat memberi rahmat 10 kali bagi yang bersholawat 1 kali. Kedua, penghapus dosa, menjadi sebab diampuninya dosa. Ketiga, qabul hajat, membantu mempermudah urusan dan mengabulkan keinginan. Keempat, kedekatan dengan Nabi. Orang yang paling dekat dengan Nabi di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat. Solawat dapat dilantunkan kapan saja, terutama di hari Jumat, dan merupakan wujud syukur serta ibadah yang agung dalam Islam. 4 malaikat yang berjanji pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, malaikat Jibril. Ya Rasulullah, jika umatmu bersolawat setidaknya 10 kali dalam sehari, maka aku berjanji di akhirat kelak aku akan berjanji menuntun melintasi titian Shirathul Mustaqim secepat kilat yang menyambar untuk cepat sampai ke surga. Kedua, malaikat Mikail. Ya Rasulullah, jika umatmu bersolawat setidaknya 10 kali dalam sehari, maka aku berjanji akan memberikan mereka minum dari telagamu. Ketiga, malaikat Israfil. Ya Rasulullah, jika umatmu bersolawat kepadamu setidaknya 10 kali dalam sehari kepadamu, maka aku berjanji akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengangkat kepalaku sampai kepada orang yang bersolawat tersebut diampuni oleh Allah. Keempat, malaikat Israel. Ya Rasulullah, jika umatmu bersolawat setidaknya 10 kali dalam sehari, maka aku berjanji akan mencabut nyawa orang yang bersolawat tersebut seperti halnya mencabut nyawa kepada para nabi dalam riwayat lain, malaikat Israel mencabut nyawa pada para nabi seperti mencabut bulu dalam tepung. Bersolawat adalah ibadah mulia berupa doa pujian dan permohonan rahmat serta kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebagai bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat mendatangkan keutamaan besar seperti mendapatkan 10 rahmat Allah, pengampunan dosa, dan syafaat Nabi di hari kiamat. Keutamaan dan makna bersolawat adalah perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, di mana Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Pahala 10 kali lipat membaca solawat sekali
Allah akan bersolawat 10 kali, dihapus 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Mendapatkan syafaat, memperbanyak solawat terutama di hari Jumat, menjamin syafaat Rasulullah. Ketenangan hati, menghilangkan kesedihan dan memberikan ketenangan batin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Dihapus darinya 10 dosa dan ditinggikan baginya 10 derajat. Dalam hadis lain disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Kedua, hadis di atas membawa makna mendalam yang mengajarkan kita betapa pentingnya mengisi hari-hari kita dengan mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW, bukan hanya sebagai bentuk ketakwaan, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahan dalam setiap langkah hidup. Mari bersama-sama kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membentuk kebiasaan baik yang tidak hanya melengkapi sholat kita, tetapi juga menyirami hati dan jiwa kita dengan kedamaian dan kebahagiaan. Sebuah perjalanan spiritual yang indah mengiringi kita dalam setiap langkah hidup dan membawa kita lebih dekat kepada sumber segala kebaikan, Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.